Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan yang tetap setia mengikuti ibadah online gereja kami. Jangan lupa tetap menerapkan prokes kesehatan agar kita terjauhkan dari segala penyakit. Dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan persembahan untuk pelayanan Tuhan yang semakin majunya. Jangan lupa kita mau masuk dalam ibadah, kita harus menyiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul kembali di tempat ini. Kita sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita sama-sama mau meninggikan Tuhan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan setiap pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan sebagai persembahan yang kudus buat Tuhan. Mari kita ambil waktu, kita bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami saat ini boleh ada. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau senangkan bahwa setiap pujian berkembang Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami undang Kau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar setiap kami Tuhan yang saat ini haus akan Engkau Tuhan. Tuhan beri kami Tuhan kekuasaan. Setiap kami yang saat ini sedang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan ada kuasa Tuhan. Ada kuasa untuk kami sembuh Tuhan. Setiap kami yang berbeban berat pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan permasalahan kami Tuhan, kami percaya ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatan. Dalam nama Yesus, ku dapat jawaban. Dalam
Ku pandang
Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan Allah Sang Penebus kita. Saya yakin ketika kita memuji, memuliakan Tuhan dari ketulusan hati kita yang paling dalam, dan cinta yang begitu sangat menggetarkan seluruh bagian dari kehidupan, maka kami yakin Tuhan terus-menerus akan tinggal tetap dalam hidup kita. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih seluruh kebaikan Tuhan yang menyertai, yang terus-menerus tidak pernah meninggalkan kami. Seperti bayang-bayang kami yang mengikuti kami, seperti itu jugalah kasih setia Tuhan tak akan pernah beranjak dalam hidup kami. Walaupun bumi bergoncang, walaupun seluruh dunia ini akan terus-menerus mengalami hal-hal yang berkaitan dengan keausan, tetapi cintamu tak pernah tergoncang, dan kasih karuniamu tidak pernah aus dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami menyiapkan seluruh kehidupan kami, diisi, digarap, dan dikerjakan oleh firman yang hidup itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam momen-momen Natal ini saya yakin kita semuanya dibawa untuk bisa memahami rangkaian banyak peristiwa-peristiwa yang menyertai di Natal ini. Hari ini secara khusus saya akan berbicara tentang Natal yang membawa sebuah kehidupan yang baru. Saya akan membawa sebuah kebenaran firman Tuhan yang seringkali tidak bicara tentang manusia, tetapi bicara tentang sebuah benda, dan saya yakin ini juga merupakan sesuatu yang mungkin bisa sebagai bagian dari alegoris, tetapi ini menjadi sesuatu pelajaran-pelajaran moral yang sangat penting, juga pelajaran secara iman, teologi, praktis kita semuanya. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaling di dalam palungan. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan serta melakukan dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu akan bekerja dan membuahkan berkat-berkat yang luar biasa di kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kali kita bicara Natal, kita selalu berbicara tentang manusia, kita bicara tentang orang-orang yang sangat memiliki peranan sangat penting di kisah Natal itu sendiri. Tapi kita seringkali merupakan peran yang sangat-sangat esensi, peran walaupun itu tidak kita bahas. Nah, secara khusus saya akan bicara tentang palungan. Satu hal yang mungkin tidak kita pikirkan, tetapi memiliki sebuah pesan teologis praktis bagi iman kita, dari penunjukan perilaku kehidupan kita semuanya supaya kita menjadi orang-orang yang hebat. Satu yang harus kita sadari, pada waktu Tuhan lahir di dunia ini, pada waktu Tuhan lahir di hidup kita semuanya, ada satu pekerjaan yang hebat, yang luar biasa yang Dia kerjakan, yaitu memindahkan kita dari sebuah kehidupan yang lama ke wilayah kehidupan yang baru. Satu kehidupan yang tidak bermutu kepindah ke satu kehidupan yang sangat bermutu. Dari kehidupan yang penuh dengan kegelapan menuju satu kehidupan yang penuh dengan terang Allah yang luar biasa. Dari satu kehidupan yang mungkin mengalami kegagalan, tapi kita dibawa untuk terus-menerus bergerak ke wilayah kemajuan demi kemajuan. Waktu Tuhan lahir di hidup kita semuanya, pasti ada satu perubahan yang sangat esensi dan sangat vital di hidup kita, yaitu perubahan sebuah pola kehidupan kita, sebuah gaya hidup ilahi yang dikuasai oleh nilai-nilai Allah di dalam kehidupan kita semuanya. Maka kehadiran Yesus akan mengganggu kehidupan kita semuanya jikalau kita tidak mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan yang baru. Yesus yang lahir dalam kehidupan kita semuanya, kalau itu betul-betul lahir dalam hidup kita, maka Dia pasti akan memberikan sebuah gangguan bagi kita yang mempertahankan zona kebiasaan hidup lama, yang mempertahankan zona kehidupan yang penuh dengan kedagingan. Maka kelahiran Yesus pasti akan mengganggu kita semuanya. Sebab apa? Sebab kelahiran Yesus membawa kita semuanya pada satu perubahan yang lebih berkualitas, satu kehidupan baru, seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, maka dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, pelajaran apa yang dapat kita petik yang berhubungan dengan palungan ini, supaya kita bisa melihat sebuah kehidupan baru yang dikerjakan ketika Yesus itu hadir dalam kehidupan kita. Ketika Yesus itu hadir di hati kita semuanya. Seperti ketika Yesus hadir di dalam palungan ini. Apa yang sedang dikerjakan dalam kehidupan baru di kehidupan kita ketika Yesus nyata-nyata lahir, nyata-nyata hadir dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus hadir di kehidupan kita semuanya, maka ada sesuatu proses pembersihan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan,
ketika Maria dia mengandung dan hendak melahirkan anak, dan setelah melahirkan, apa yang terjadi? Alkitab berkata di situ ada palungan. Apa itu palungan? Palungan ada sebuah tempat di mana makanan-makanan binatang-binatang, termasuk kuda, domba, itu kemudian ditaruh di situ. Bisa bayangkan, tentu kalau kita bicara tentang tempat makanan binatang-binatang, higienitasnya, kebersihannya itu tidak terjaga. Pasti akan betul-betul bisa bau pesing, kotornya nggak karu-karuan. Dan saya yakin, baik Yusuf, Maria, dia tidak akan meletakkan bayi Yesus di tempat wadah palungan yang kotor, di tempat wadah palungan yang bau pesing, di tempat wadah palungan yang membawa bibit penyakit, serta mungkin merusak kulit-kulit dari Yesus yang baru lahir. Pasti yang dilakukan secara agresif dan pasti adalah Yusuf dan Maria membersihkan lebih dulu. Dibersihkanlah lebih dulu palungan itu sampai pada akhirnya kotorannya hilang dan bau pesingnya tidak ada. Dan bukan hanya palungan, saya yakin dibersihkan kandangnya sampai dipastikan bahwa situasi di tempat itu betul-betul diyakini bersih dalam hidup kita semuanya. Perhatikan, waktu Yesus lahir, waktu Yesus hadir dalam hidup kita semuanya, maka kekuatan dari kasih karunia, kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan dari Kristus yang lahir dari diri kita akan melakukan proses pembersihan hebat-hebat luar biasa. Ada satu iklan bagaimana ibu-ibu mereka mencuci piring yang kotor yang banyak ya dengan segala macam makanan-makanan, jenis makanan yang berminyak, dan kemudian ibu itu menggunakan sebuah alat ya, alat untuk pembersih. Mama Lemon begitu dibersihkan langsung celing, bersih semuanya. Seperti itu juga yang akan dilakukan ketika Yesus lahir dalam kehidupan kita. Ketika Yesus lahir di hati kita, maka ada satu proses pembersihan yang hebat, yang besar-besaran, yang dilakukan oleh Kristus, yang dilakukan oleh Bapa, yang dilakukan oleh kebenaran firman, yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita semuanya. Kita tidak akan pernah terpakai di hadapan Tuhan selama hal-hal yang najis, selama kekotoran itu kita pertahankan tinggal menetap, mengotori hati, mengotori pikiran, mengotori totalitas hidup, mengotori bagian-bagian dari seluruh dimensi sosial kita. Bagaimana kita bisa dipakai kalau semua sarana alat itu sangat kotor luar biasa? Sementara waktu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya pernah melayani di suatu tempat, di tempat yang sangat desa sekali. Waktu saya berada di tempat itu, saya berkunjung di satu rumah. Mereka mempersembahkan satu minuman, dan saya lihat gelasnya sangat kotor sekali. Walaupun diisi air yang bersih, saya tidak bisa minum. Saya merasa geli. Saya merasa wah ini bisa berbahaya. Sakit penyakit bisa muncul di situ. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya bilang gini, Bu, minta maaf ya. Saya akhirnya keluar, saya bersihkan gelas itu. Baru kemudian setelah saya rasa dan saya pastikan itu bersih, gelas itu baru saya tuangin dengan air. Dan saya bisa memastikan dengan gelas yang bersih, maka minuman yang saya masukkan dalam gelas itu tidak akan terkontaminasi dengan segala penyakit, bibit-bibit yang bakteri-bakteri yang membahayakan tubuh saya, perut saya. Semua pasti. Demikian juga Maria dan Yusuf memastikan ketika bayi Yesus itu diletakkan di palungan, maka itu tidak akan membawa bencana, tidak akan membawa penyakit yang berbahaya kepada bayi Yesus dengan kulitnya yang sangat halus. Tuhan memanggil kita semuanya. Natal hadir dalam hidup kita semuanya, dan Yesus menyelamatkan kita semuanya karena Dia ingin memberikan satu kehidupan yang baru. Semua bagian-bagian dari kehidupan kita itu harus dibersihkan, harus betul-betul dipastikan tidak ada bibit penyakit yang membahayakan Kristus yang ada dalam diri kita dan membahayakan diri kita serta membahayakan orang lain. Maka siap-siaplah ketika Yesus hadir di dalam hidup kita semuanya. Semua orang yang tidak siap dengan pembersihan, semua orang yang tidak siap dengan satu perubahan hidup yang baru, yang lebih berkualitas, lebih suci, lebih kudus, lebih benar, engkau akan diganggu terus-menerus oleh kehadiran Kristus. Maka siapkan hatimu, relalah hatimu untuk kita semuanya dibersihkan oleh firman Tuhan. Waktu Yesus hendak membersihkan kaki para murid, mereka menolak. Tuhan katakan, kamu memang harus dibersihkan. Dan salah satu muridnya Petrus katakan, Tuhan, bersihkan aku semuanya. Dan Yesus katakan, kamu nggak perlu dibersihkan, kamu sudah mandi. Kita akan dibersihkan terus-menerus oleh air firman Tuhan. Setiap orang yang hidupnya dibersihkan, dia akan memancarkan dari dalam pikiran dia, dalam hidup dia, dalam kata-kata,
dan perilaku output yang keluar dari orang yang dibersihkan adalah kebenaran, kebajikan, dan kemudian kemurahan hati, belas kasihan, pengampunan. Semua yang berkualitas buah-buah roh itu akan muncul dalam kehidupan kita semuanya. Ingat, waktu Natal Yesus hadir dalam hidup kita semuanya, maka siap-siaplah kita semuanya akan dibersihkan secara total, besar-besaran, dan ekstrimnya mungkin itu perlu mungkin menggosok sampai luka mungkin, tapi itu akan membuat kita jadi bersih. Persembahkanlah hatimu, persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah pikiranmu, persembahkanlah pelayananmu sebagai bagian yang sangat bersih, sebagai bagian yang sangat higienis, supaya Tuhan berkenan atas kita semuanya. Kalau kita bicara tentang pembersihan, maka dalam sudut pandang teologi itu disebut sebagai metanoia atau pertobatan. Kalau kita bicara tentang pembersihan, maka dalam sudut pandang teologi juga itu disebut juga sebagai kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Orang tidak akan pernah bisa mempersembahkan persembahan yang berkenan dengan Tuhan ketika segala sesuatu yang terpancar, yang ada di dalam diri dia hanya kekotoran dan kenajisan. Maka perlu hadir Yesus supaya dibersihkan sampai hebat, sampai ekstrim, sampai pada akhirnya kita bisa menyenangkan Tuhan. Maka izinkan, relakan hatimu, relakan pikiranmu, relakan hidupmu, relakan perilakumu, relakan bisnismu dibersihkan oleh Tuhan. Sekalipun mungkin ada bagian-bagian yang sepertinya terbuang ketika kita melakukan pembersihan, tetapi itu akan menjadi jauh lebih sehat. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon anggur, ya, di perumpamaan dikatakan pohon anggur yang tidak menghasilkan buah, atau daunnya, ranting-rantingnya yang kelihatannya subur tetapi membahayakan tidak berbuah, dipotongnya supaya bisa menghasilkan buah. Ingat, kita akan mengalami perubahan yang baru, kehidupan yang baru dalam Natal, ketika kita mengalami proses pembersihan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam pelahiran kembali oleh Kristus, oleh Roh Kudus itu sendiri. Maka bersyukurlah bahwa kita di Natal ini diingatkan bahwa ada satu kelahiran yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan Yesus membawa kita semuanya menjadi pribadi yang sangat baru, suci, benar, bersama-sama dengan Roh Kudus. Yang kedua, ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita semuanya, Dia bukan hanya membersihkan secara ekstrim hidup kita semuanya. Yang kedua adalah kita akan diubah fungsionalitas kita dalam kemanfaatan kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Palungan itu merupakan sebuah tempat yang ditaruhkan makanan-makanan untuk binatang. Hanya sekedar itu. Jadi kalau ada makanan-makanan yang berkaitan dengan dedak atau apa saja, ditaruhlah untuk makanan itu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita maju dalam fungsi kita, dalam kemanfaatan kita semuanya. Tuhan ingin kita tidak hanya bermanfaat dalam skala kecil. Tuhan ingin kita berskala besar lagi, berkembang lagi dalam kemanfaatan, dalam fungsi kita sebagai orang Kristen. Apa yang dilakukan oleh Maria, apa yang dilakukan oleh Yusuf adalah mengubah fungsi dari palungan yang hanya menjadi tempat makanan, sekarang menjadi tempat di mana Yesus bisa tidur. Yesus bisa tinggal sementara di situ, bisa bubuk di situ semuanya. Jadi, akhirnya Palungan menjadi tempat yang istimewa, menjadi tempat yang berkelas, karena dia ditempatkan menjadi satu pribadi yang ada Yesus di dalamnya. Ingat, sebuah benda memang nilai dan harganya itu ditentukan dari bahan dia. Misalnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada satu tempat misalnya mangkok yang dibuat dari gerabah tanah, juga dari tembaga, itu bisa berbeda harganya. Gerabah dari tanah harganya murah, kalau dari tembaga harganya mahal luar biasa. Tetapi menjadi berbeda kalau kemudian secara fungsional sebuah tempat itu berbeda fungsi dan manfaatnya. Contoh Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya ingat pada waktu saya masih kecil, ada tetangga yang memiliki sebuah tembaga yang begitu bagus, ada relief atau ukiran-ukiran yang indah luar biasa. Dan tembaga itu selalu ditaruh di bawah kolong, ya. Itu baskom tembaga yang bentuk baskom bulat itu indah luar biasa, ada ukiran yang luar biasa. Harganya cukup sangat mahal sekali. Seringkali tembaga itu ditaruh di bawah kolong. Tapi ada tempat gerabah, di tempat pemilik itu ditaruh di dalam lemari. Gerabah biasa saja. Orang zaman dulu bilang itu cepuk, ya, dibuat dari gerabah, dibuat dari tanah. Yang satu dari gerabah ditaruh di dalam lemari, dikunci. Bapak Ibu, apa bedanya?
Ya Bapak Ibu, kalau kita nilai, ingat sekali lagi, sebuah benda itu nilai dan harganya ditentukan dari bahan pembuatnya, bahan atau bahan asli di mana dia diciptakan. Ya, itu bisa ditentukan. Tapi berhenti dulu. Jikalau sebuah benda yang dibuat dengan bahan yang sangat mahal, tetapi fungsinya ternyata dipakai menjadi fungsi yang tidak berfaedah atau rendah, maka nilai dan harga benda itu pun jadi rendah akhirnya. Seperti tadi, saya kembali lagi ke cerita saya. Saya kemudian bertanya-tanya kepada ibu pemilik itu, apa sih itu, kenapa tembaga yang besar, yang seperti bulat itu kok ditaruh di tempat duduk? Kenapa ditaruh di tempat duduk? Bapak Ibu tahu? Mohon maaf, mungkin agak tidak enak ya. Ternyata Bapak Ibu punya kebiasaan orang zaman dulu. Jadi kalau mereka ingin buang air besar, biasanya mereka punya rumah, kemudian tempat pemandiannya biasanya jauh dari rumah inti. Jadi apa yang dilakukan? Mereka menaruh sebuah tempat seperti baskom bulat itu dari tembaga, ditaruh di kolong tempat tidur. Jadi kalau mereka ingin buang air besar atau ingin kencing, maka mereka duduki tempat itu supaya tidak pecah, ya. Jadi dibuat dari tembaga. Tembaga mahal, tapi fungsinya hanya tempat untuk membuang air besar. Berbeda ternyata dengan cepuk yang dari gerabah tadi, ditaruh di dalam lemari, ternyata fungsinya dipakai sebagai sarana untuk menyimpan emas permata. Lihat, seberapa bahan materimu mahal, tetapi kalau fungsi yang kita pakai itu ternyata rendahan, maka jadi murahlah kehidupan kita semuanya. Bagaimana dengan palungan? Palungan itu bahannya, materinya mungkin dari kayu, tetapi Tuhan mengubah fungsi, mengubah manfaatnya menjadi tempat di mana Yesus dibaringkan, menjadi tempat di mana Yesus tidur, menjadi tempat untuk sementara waktu Yesus berada atau beristirahat di situ. Ini menjadi luar biasa. Jadi Tuhan ingin mengubah daya manfaat kita, daya fungsionalitas kita menjadi lebih bermutu lagi. Semua benda, sekalipun materimu itu mungkin bukan materi yang sangat mahal, tetapi jikalau hidupmu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dipakai menjadi sarana Tuhan, dipakai untuk senjata Tuhan, dipakai menjadi proyeksi dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka nilaimu menjadi mahal. Bukan karena barang atau sarana pembuat kita, bahan dasarnya, tetapi karena Allah memakai kita menjadi berfungsi maksimal, menjadi berfungsi indah, menjadi berfungsi sangat mahal. Itu yang membuat kita semuanya menjadi mahal luar biasa. Jadi ingat, ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita semuanya, Yesus sedang mengubah fungsi kita. Ya, Yesus sedang mengubah daya manfaat kita menjadi sangat mahal bagi kita semuanya. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Allah. Kita hidup untuk banyak orang. Itu menjadi sangat mahal luar biasa. Kita tidak hidup hanya sekedar untuk hobi kita, tetapi kita dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Ingat baik-baik, setiap orang yang tidak berfungsi sesuai dengan kapasitas dari keinginannya Allah, maka hargamu, sekalipun engkau orang kaya, sekalipun mungkin seperti engkau orang bermoral, sekalipun mungkin engkau dari kaum ningrat, sekalipun mungkin engkau adalah orang-orang yang berpendidikan, jikalau fungsi dan manfaatmu tidak sesuai dengan kodrat atau standar Allah, maka kita hanya akan memiliki nilai yang sangat rendah dan sangat murah. Dan ingat, Yesus waktu lahir dalam hidup kita, Dia sedang mengubah supaya kita memiliki daya manfaat, daya fungsionalitas kita menjadi sangat mahal luar biasa. Dan akhirnya, kalau kita dibangun di atas materi yang sangat mahal dan fungsinya juga menjadi sangat mahal, maka nilai kita juga menjadi lebih meletup tinggi lagi. Ini luar biasa. Jadi ingat baik-baik, waktu Natal hadir dalam hidup kita semuanya, Yesus sedang ingin mengubah hidup kita semuanya menjadi pribadi yang bermanfaat dan berfungsi lebih hebat lagi. Kita tidak hanya cukup untuk hal-hal duniawi, kita tidak hanya cukup hanya untuk diri kita sendiri, kita tidak hanya cukup untuk standar rata-rata, tapi kita mau dipakai dengan daya manfaat ilahi, dengan standar yang luar biasa. Waktu Musa melihat tongkat, semua orang hanya berpikir tongkat itu hanya dapat dipakai menjadi apa? Menjadi penuntun. Tetapi Tuhan memakai tongkat kayu itu menjadi sarana yang luar biasa. Apa? Diubahnya kemudian menjadi sumber mujizat, menjadi ular. Dipakai daya manfaatnya fungsional untuk sesuatu yang luar biasa.
maka tongkat Musa menjadi punya nilai dan bahan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika tongkat Musa yang biasa-biasa kemudian dipakai untuk membuka dan memukul laut sehingga ke laut itu terbelah, apa yang terjadi? Tongkat itu menjadi luar biasa. Bahannya biasa, dari kayu biasa, tetapi menjadi luar biasa ketika tongkat itu dipakai dengan daya manfaat, dengan daya fungsionalitas yang hebat luar biasa. Seperti itu. Paku mungkin menjadi satu hal yang biasa, dipakai untuk paku, kayu, dipakai untuk tempat-tempat yang lain. Tetapi menjadi luar biasa ketika paku itu dipakai untuk memalu Yesus. Memang Yesus tersakiti, tetapi tahu tidak, ketika paku itu dipakai menjadi paku yang bermanfaat untuk memakukan Yesus, sehingga Yesus kemudian mati, paku itu menjadi punya nilai strategis, punya nilai historis, punya nilai yang sangat tinggi. Paku ini kalau ketemu di lelang, harganya hari-hari ini pasti akan mahal. Kalau orang masih memiliki sebuah fenomena dari perasaan-perasaan tentang budaya-budaya zaman dulu, ketika mereka menemukan paku Yesus dan itu kemudian dipamerkan, dia diisukan menjadi viral dan orang dagangkan paku yang memaku Yesus, nilainya menjadi mahal. Ingat baik-baik, tidak peduli siapapun dirimu. Mungkin engkau adalah orang miskin, mungkin engkau tidak berpendidikan, mungkin engkau akan seperti orang dibuang. Tapi kalau Yesus hadir dalam hidupmu dan dia akan memakai engkau berdaya manfaat dan berdaya fungsionalitas lebih tinggi, lebih bermartabat, dipakai menjadi sarana Allah, maka nilaimu menjadi lebih mahal. Luar biasa. Mari biarkan Natal betul-betul menghasilkan kehidupan yang baru di kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan ketika Natal atau Yesus itu hadir di dalam kehidupan kita semuanya? Yang kedua, yang ketiga adalah hidup kita dipakai menjadi sumber berkat. Hidup kita dipakai menjadi sumber untuk menjadi memberkati banyak orang. Palungan ini Bapak Ibu, kalau bisa bicara secara kita semuanya, waktu dia dibersihkan, waktu kemudian seperti digosok-gosok sampai luka, sampai cacat, dia bisa berteriak, ngapain? Sakit. Dan kalau dikatakan jangan sakitin aku nggak mau bersih, biarkan aku seperti ini saja. Kalau kamu nggak mau pakai aku seperti ini, ya sudah, jangan pakai. Nah, kalau seandainya kata palungan berbicara seperti itu, maka palungan tidak akan pernah memiliki daya untuk memberkati orang lain. Tahu tidak bahwa kehidupan kita sebelum ada dalam Yesus seringkali menjadi satu kehidupan yang egoistas. Egois, hanya bertumpu pada diri kita sendiri. Hanya terus-menerus bertanya tentang apa yang aku dapat, apa yang aku terima. Amsal berkata demikian. Ada lintah, dia berkata, lintah itu menyerap untuk aku. Ada satu tempat juga yang seringkali dikatakan tempat itu menjadi tempat yang tidak bisa memberkati, yaitu rahim yang mandul. Rahim yang mandul dibuahi apapun juga, dia tidak akan punya manfaat. Dia terus-menerus mandul dan tidak akan bisa menghasilkan produktivitas sebagai benih embrio bayi. Dan orang atau kuburan, seberapa banyak orang-orang yang mati dimasukkan dalam kuburan tidak pernah puas. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain, orang itu seperti rahim yang mandul. Dibuahin berapa banyak, orang itu tidak akan produktif. Dan orang yang hidup untuk dirinya sendiri, orang itu seperti kuburan yang hanya bisa memenuhi tapi tidak pernah puas. Seperti itulah. Dan waktu Natal hadir dalam hidup kita semuanya, waktu Yesus hadir dalam hidup kita semuanya, Yesus ingin mengubah sebuah status kita semuanya, dari orang yang hanya menerima, dari orang yang hanya bergantung, dari orang-orang yang hanya maunya untukku, pikirkan aku, semua tentang aku, dulukan aku, itu diubah oleh Kristus. Kita menjadi orang yang gemar memberkati, kita menjadi orang yang gemar untuk memberi, kita menjadi gemar untuk memperhatikan orang lain. Hidup kita itu menjadi hidup yang betul-betul menjadikan kita semuanya bisa memberikan banyak daya manfaat bagi orang lain. Itu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita semuanya, akan terjadi bahwa kita diubah menjadi pribadi yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah Yesus, dia turun di dalam dunia ini, dia memberikan berkat bagi kita semuanya?
Bukankah Tuhan Yesus, dia menjadi manusia karena dia ingin menjadi berkat bagi kita semuanya. Lihat semua kisah perjalanan pelayanan Yesus. Tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan Yesus tidak menjadi berkat. Di mana ada Yesus, di situ selalu ada berkat dicurahkan. Berkat kesembuhan, berkat kekuatan, berkat jasmani, berkat keselamatan, berkat pemulihan, semua terjadi. Jadi ketika kita menjadi orang-orang Kristen, maka kita kemudian diubahkan menjadi orang-orang Kristen yang menjadi berkat dalam kehidupan di dunia ini. Saya berdoa kita semuanya menjadi pribadi yang betul-betul memiliki kesadaran yang sangat tinggi. Maka berterima kasihlah kalau hal ini menjadi satu momentum bagi kita semuanya, menyadarkan bahwa Tuhan Yesus sedang memindahkan kita semuanya dari kehidupan yang tidak punya manfaat, dari kehidupan yang tidak bisa menjadi berkat, kita kemudian menjadi berkat luar biasa. Hari-hari yang kemarin mungkin kita menjadi orang-orang yang bergantung kepada orang lain, orang yang hanya menengadahkan tangan. Kita menjadi pengemis-pengemis rohani kepada Tuhan. Kita juga menjadi pengemis-pengemis rohani dengan saudara-saudara seiman. Waktunya kelahiran Yesus, kehadiran Yesus di hidup kita semuanya mengubahkan kita semuanya menjadi pribadi yang memberkati. Dari orang-orang yang menerima, posisinya selalu ada di bawah. Orang yang menerima dan orang yang memberi itu berbeda. Orang yang menerima selalu ada di bawah, orang yang memberi itu selalu di atas. Dan Tuhan ingin mengubah kita semuanya dari orang yang kelas bawah, yang hanya mau menerima. Tuhan ubahkan kita menjadi orang yang ada di atas, memberi dan memberi, engkau akan selalu di atas. Tuhan mengubah kita semuanya menjadi orang-orang atas, bukan orang-orang bawah. Kelahiran Yesus menjadikan kita semuanya menjadi orang yang memiliki kehidupan yang terus-menerus menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semuanya, luar biasa bukan? Mari terus-menerus kita bersyukur bahwa Natal ternyata membawa kita semuanya pada sesuatu yang sangat luar biasa di perubahan kehidupan kita. Saya berdoa, kita semuanya menjadi orang-orang yang diubahkan. Kita mengalami proses pembersihan sampai kita berkata celing di hadapan Tuhan. Dan kedua, kita mengalami sebuah perubahan fungsi atau daya manfaat yang berkelas dan sangat tinggi luar biasa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ingat, ketika Natal atau Yesus hadir dalam hidup kita semuanya, maka Tuhan ingin menjadikan kita menjadi pribadi yang menyalurkan berkat, bukan menjadi penerima. Berhenti untuk menjadi orang-orang yang hanya mau menerima. Berhenti menjadi orang-orang yang hanya mau dimengerti. Berhenti untuk menjadi orang-orang yang hanya mau dikasihi. Berhenti untuk menjadi orang-orang yang hanya terus-menerus dicekokin, diberi. Tapi waktunya kita menjadi orang Kristen dewasa, mulai memberkati. Tangan kita ada di atas, pikiran kita ada di atas, ekonomi kita ada di atas. Karena orang yang memberi, dia sedang memastikan posisinya ada di atas. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kali ini. Kami boleh bersyukur karena kami bisa menikmati firman Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Semoga itu dapat menumbuhkan iman dan Kristus kami. Kami berdoa untuk bangsa kami supaya gereja dan negara kami bisa sejahtera dan tentram. Tuhan berkati presiden kami dengan hikmat, marifat supaya semua kebijakannya berpihak ke seluruh bangsa Indonesia. Jagailah kesehatannya dan berkatilah seluruh keluarganya. Tuhan memberkati para sponsor, memberkati gereja kami, berkati berlipat-lipat usaha mereka, berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka, dan Tuhan memberkati untuk memiliki gedung gereja. Tuhan berkati sponsor yang baik hati agar kami bisa memiliki gedung permanen. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mengangkat tangan kita berdiri bersama-sama dan kita mengangkat tangan kita karena kita akan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Bapak, kami berterima kasih hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan di ibadah ini dan kami menikmati pujian penyembahan yang membawa kami mencintai Tuhan. Bawalah hidup kami menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah matamu kepada Tuhan, sumber berkat yang kita butuhkan secara komplit. Dan kiranya kita terus-menerus menikmati segala yang baik yang datang dari Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, persekutuan dengan Roh Kudus
yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapan. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Semua orang yang tinggal di dalam keluargamu diberkati karena engkau. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan memberkati masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita. Kita akan tetap bersama-sama dalam cinta, kasih, dan persekutuan dari Kristus Tuhan dan Roh Kudus yang menjadi meterai bagi kita semuanya. Pulang dengan berkat rohani, berkat jasmani, bagikan kepada orang lain, maka Tuhan akan melihat Yesus yang ada dalam diri kita. Dan beritakanlah Injil, karena Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, salam Bapak Ibu, selamat pagi. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya dalam ibadah online Gereja GEJA Biji Sesawi. Terima kasih karena Anda dengan setia tetap mengikuti ibadah kami. Terima kasih untuk dukungan doa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga untuk dukungan support secara materi yang memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk gereja kami. Saya berdoa Tuhan terus-menerus memberkati pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan masa depan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu mendapatkan berkat dari pelayanan kami dan khotbah kami hari ini, saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa men-sharekan atau membagikan kepada rekan-rekan yang lain supaya mereka semuanya dapat menikmati berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Atau kalau Bapak Ibu semuanya menikmati sebuah pergumulan, Bapak Ibu bisa menuliskan itu di sebuah pokok doa dan kirimkan di nomor WA yang ada di depan Bapak Ibu. Maka saya pasti akan mendukung dalam doa sampai pada akhirnya akan ada jawaban-jawaban yang datang dari Tuhan. Sehingga penuhlah sukacita Bapak Ibu semuanya akan melihat jawaban-jawaban yang datang dari Tuhan. Dan jikalau Bapak Ibu semuanya digerakkan Tuhan untuk memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami suka melakukan pelayanan-pelayanan misi, membagikan sembako untuk orang-orang miskin, itu lintas agama, dan itu bukan hanya satu gereja, banyak gereja. Kami juga seringkali melakukan pelayanan sosial, membuat nasi bungkus yang kami bagikan kepada orang-orang gila, kepada orang-orang pemulung, orang-orang pengemis, dan masih banyak lagi. Jikalau Bapak Ibu juga digerakkan untuk memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kami, Bapak Ibu bisa transfer di nomor rekening yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih, kiranya segala berkat yang baik yang datang Tuhan menyertai Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, shalom.